Ya baik, terkait dengan narasi dari Pak Esra Soru yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu konteksnya ke Melek Hamasia atau Raja Mesias, itu apa ya, akrobat teologi yang dilakukan oleh Pak Esra Soru, karena di situ berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi gini, saya akan ajarkan sedikit tentang konsep Masiah di dalam perspektif Judaism. Ide gagasan Masiah itu ada dua. Ada Masiah ben Yosef dan juga ada Masiah ben David. Jadi kalau Yesaya 53 yang sebenarnya narasi ini adalah syair, yang dimana itu full itu berbicara tentang konteks seperti yang Kodondi bilang secara jamak untuk bangsa Israel. Jadi kalau ini dikategorikan sebagai Melek Hamasia, terus yang jadi Mesiasnya siapa? Sementara kalau kita ngelihat perspektif Judaism, ada dua konsep Mesia. Masiah ben Yosef itu dari suku Efraim, terus Masiah ben David itu dari suku Yehuda. Nggak didengerin. Nggak didengerin. Nah, sekarang kita masuk dalam Yesaya 53 dan Mika 5 tadi ya. Apakah Mesias adalah bangsa Israel atau seorang manusia? Saudara, pemahaman Mesias ya dalam pemikirannya orang Yahudi itu banyak, saudara ya. Kita lompat dulu ya. Nah, ini ya. Di dalam Talmud Sukah, Talmud Babilonia, so ya, Talmud Sukah 52b, ada dua Mesias. Ya. Menurut Rabai Hana Barbitswa dan Rabai Shimon Hasida, ada dua Mesias. Bahkan ada empat. Ya, ada empat Mesias. Satu, Mesias ben David, ada Mesias ben Yosef, ada Elia. Elia itu kan karena diangkat hidup-hidup. Lalu ada the high priest, the righteous high priest. Itu juga Mesias yang diurapi. Ya, Elia kan yang diurapi. Elia, ya. Jadi ya, menurut Talmud Sukah, Rabai Hana dan Rabai Simon. Rabai Hana dan Rabai Simon. Ini konsep Mesias ya. Satu, menurut Talmud Sukah 52b ya, Rabai Hana dan Rabai Simon. Mesias adalah satu, Mesias ben David, anak Daud ya, ben David. Dua, Mesias ben Yosef. Tiga, Elia. Empat, imam besar. Mesias ini yang diurapi maksudnya ya. Ada empat macam Mesias. Ya, Rabai Hana, Rabai Simon, Mesias ben Hana, Mesias ben David, Mesias ben Yosef, Elia juga Mesias, imam besar juga Mesias. Tetapi yang kemudian digarisbawahi sekarang, yang Mesias yang akan datang adalah ini. Mesias ben David dan Mesias ben Yosef. Kata Rabai Hana dan Rabai Simon. Lalu, ya ada yang lain lagi. Dua, menurut Maimonides, Rambam, Rabai Maimonides. Maimonides yang namanya Mesias Mesias ben David, tetapi bukan Mesias ini bukanlah orang, melainkan yang ilahi atau kondisi Israel. Sebentar, salah bukan begitu.
Bentar, saya hapus dulu. Nanti. Nah, salah ya. Menurut Maimonides, ya, Mesias ini adalah bangsa Israel. Ya, yang kemarin dikutip sama si Tonditan, ya. Mesias menurut Maimonides. Lihat, sudah ada dua perbedaan. Nah, tiga, menurut Rabai Nachmanides, Mesias adalah Ben David dan adalah manusia dalam darah dan daging. Mesias adalah Mesias Ben David, darah dan daging. Nanti saya tunjukkan. Ya. Ini Nachmanides. Nachmanides argued that the biblical prophets regarded the future Messiah as human, a person of flesh and blood. Jadi bukan bangsa. Maimonides berkata bahwa Israel itulah Mesias. Ya. Maimonides berkata Israel itu Mesias. Nachmanides berkata bukan, itu Israel kan negara. Ini adalah darah dan daging. Ya. Yang keempat, waduh, banyak belum selesai. Rashi. Ini hidupnya sejaman ya, Maimonides, Nachmanides, Rashi kira-kira sejaman. Rashi itu 100 tahun lebih dulu daripada Maimonides. Jadi yang pertama adalah Rashi dulu, lalu Maimonides, lalu Nachmanides. Rashi berkata bahwa Israel ini akan diwakili satu orang. Nah, kita buka, ada di dalam aslinya ya. Di dalam Sefaria, di dalam Tanakh Yahudi, terus ada komentari. Rashi itu orang pertama yang membuat komentari seluruh Tanakh. Seluruh Tanakh yang membuat komentarinya. Ya, itulah pertama Rashi. Kalau Rabai Akiva, orang yang pertama kali membuat draftnya Talmud. Kalau Rashi adalah orang yang pertama kali membuat komentari, membuat tafsir di dalam semua ayat-ayat di dalam Tanakh. Ya, Tanakh itu sama dengan perjanjian lamanya kita, tapi dalam bahasa Ibrani. Coba Yesaya 53, ya, dikatakan oleh Rashi. Kelihatan nggak tuh? Saya pakai ini ya, pakai stabilo ya. Kurang. Ya. Rashi, ini kan Rashi nih. Ya, dia berkata, the custom of this prophet, he mentioned all Israel as one man. Seluruh Israel disebutkan dalam satu kata, diwakili oleh satu kata, satu orang. Sehingga ya kata hi ini ya menurut Maimonides ya itu adalah bangsa Israel. Tetapi ya Rashi mengatakan Mesias itu ya satu orang. Ya. Nachmanides berkata Mesias itu darah dan daging. Ingat Yohanes 1 ayat yang ke-13. Logos yang menjadi sarx. Ya, yang menjadi daging. Wah, banyak sekali ya, Saudara ya. Anda mau pegang yang mana nih? Mesias yang mana nih? Ya kan? Anda mau pegang Mesias yang mana nih? Ya loh. Orang Yahudinya saja paling tidak ada 4 versi. Bahkan ada 10 versi tentang Mesias. Anda mau yang mana nih? Mau Mesias yang mana nih? Dan Maimonides ini, ya, Maimonides ini menolak Mesias ben Yosef. Artinya Yosef ini Efraim, keturunan dari suku Efraim. Jadi ada dua Mesias, Mesias ben David sama Mesias ben Yosef. Tapi Maimonides menolak Mesias ben Yosef. Coba kita buka. Di dalam ini ya,
ada jurnal, ada sebuah jurnal ya 511 ya. Jurnal ini Anda bisa cari jurnalnya ini ya, Living Environment Maimonides versus Nachmanides on the Messiah, Redemption and the World to Come. Ya. Wah, ini Anda hanya bisa dari JSTOR ya. Anda kalau Anda sekolahnya di kampus di Columbia atau Anda di kampus di mana? Yang terkenal ya, International University, Anda bisa mengakses ini dengan nomor mahasiswa Anda. Kalau saya kan dari Haifa, saya bisa mengakses pakai nomor mahasiswa saya. Ya, jadi saya JSTOR nih ya, dari JSTOR ini terpercaya ya, jurnal terpercaya. Sekarang kita buka, lihat ini ya. Lihat. Maimonides berkata, ya, tidak ada dua Mesias, nggak ada double Mesias Ben Yosef sama Mesias Ben David, nggak ada, saudara. Tetapi dia berkata, ya, yang kuning, in his interpretation of Balaam prophecy, the first Messiah is historic King David, and the second is the future King Messiah. Ya, the Messiah Ben Yosef has no place. Nggak ada. Has no place in the Maimonidean eschatology. Ya, just as the disruption of the natural order of the world, of the day of judgment and the resurrection of the dead are absent. Jadi Maimonides sendiri tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, saudara. Maimonides itu tidak percaya neraka ada ya. Jadi golongannya Saduki mungkin ya Maimonides ini, yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Karena dia dipengaruhi oleh Aristoteles, filsuf. Ya, Maimonides ini adalah seorang rabai yang tinggal di Maroko, ya, di Afrika Utara, dan dibawa kekuasaan Khalifah Islam. Ya, dan dia marah sekali ya sama orang Islam ini. Benci banget sama orang Islam, Maimonides ini. Lihat, buat dia, nah, ini ya, ini saya kasih ininya. Buat Maimonides, nih. Maimonides, mana salah? Thus Maimonides shift the utopian elements from the Messianic era to the world to come, which in his mind, independent of Messianic redemption, is always exists, and its future only the individual this world. Ya. Jadi makna penebusan adalah sebuah makna masa yang indah, masa keemasan bagi orang Yahudi. Utopia, kondisi utopia bagi bangsa Yahudi. Ya hari ini, Anda melihat orang Yahudi hari ini kan itu. Nah itulah Messianic era. Versinya Maimonides. Jadi orang Israel ya yang menderita, yang dipersekusi, kemarin kan si Donditan kan cerita itu. Nah, itulah Mesias. Menurut Maimonides, dan Maimonides ini benci banget sama orang Islam. Ya. Maimonides ini benci banget sama orang Islam. Dan Maimonides yang berkata bahwa Mesias itu bukan orang, tetapi bangsa Israel. Rashi berkata itu nanti diwakili satu orang. Ramban berkata, Nachmanides berkata, Mesias itu adalah darah dan daging, nanti berupa darah dan daging anak Daud. Ya, lalu kemarin ada yang menyinggung Mesias Ben Yosef. Ya, si siapa itu? Bahwa Ben Yosef Efraim, orang Efraim. Ya, jadi kacau sekali. Jadi ada banyak sekali pandangan dan membingungkanmu. Kalau kamu tidak belajar benar-benar akan membingungkanmu. Ada banyak macam versi Mesias. Lalu Mesias yang mana? Ya. Makanya jangan keminter. Makanya jangan keminter bahwa orang Yahudi itu ya menolak Yesus. Oh, bukan cuma Yesus saja yang ngaku-ngaku Mesias. Orang Yahudi ya menolak Yesus bukan ciri-cirinya Yesus yang waktu datang saat itu. Nanti saya jelaskan. Ya. Sekarang kita masuk lagi. Ya, sekarang kita lihat ya, inilah Mesias Ben Yosef. Walaupun ya di dalam Talmud Jonathan, Targum ya Jonathan,
Mesias ben Yosef ini tidak disebutkan Yosef Efraim, tetapi ya sebetulnya Yesus itu adalah anak Yusuf, saudara. Kan Yusuf memang anaknya Yusuf kan? Ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut orang, ini penting loh, ia adalah anaknya Yosef kan? Ben Yosef kan memang kan? Oh, Ben Yosef. Yakub memperanakan Yusuf. Balik lagi ya. Nih, menurut si Rashi. Despised and rejected man was he. So, discussing this prophet, he mentioned Israel as one man. Ya, sama seperti ya, fear not my servant Yakob. Dia bilang, wah ajaib sekali saudara ya. Kalau Anda melihat ya, ternyata Mesias ben Yosef ben Yakob. Ajaib kan? Wah. Jadi tadi di dalam menurut beberapa ya, menurut cabang mesianik, menurut Jonathan, menurut Rabai Hana dan Rabai Simon, ya bahwa Mesias ben Joseph, ya kan? Joseph ini adalah ben Yakob. Mesias ben Joseph ben Yakob. Yosef yang dimaksud dalam pikirannya mereka, Yusuf dalam Kejadian. Yakub yang dimaksud adalah Yakub anak Ishak. Memang Yusuf ini kan anak ke-11 dari Yakub kan. Tetapi secara ajaib Lukas 3 dalam genealogi, dalam toledot Yesus, dalam toledotnya Yesus, dalam silsilahnya Yesus, bahwa Yesus ini memang anak Yusuf. Yusuf ini memang anaknya Yakub. Yusuf dan Yakub ini, Yusuf suaminya Maria. Ini adalah Yakub, kakeknya Yesus. Bapaknya Yusuf. Mertuanya Maria. Ajaib ya. Mesias ben Yosef ben Yakob. Ya memang Yesus di dalam Lukas dikatakan ben Yosef ben Yakob. Masa Anda nggak paham ini? Ya, Yesus anak Yusuf, anak Yakub, ya kan? Ajaib kan? Wah, Anda kalau nggak ngerti, makanya Anda harus mengerti, belajar. Ya orang-orang Islam, kamu belajar, jangan ngajarin. Ya kamu belajar. Makanya saya sengaja, saya sekolah di Haifa bayarnya mahal sekali, saudara ya. Demi saya mengerti apa yang dalam pikirannya orang Yahudi ini. Ya. Jadi jangan sok keminter. Kamu nggak ngerti sok keminter. Oke, lanjut lagi ya. Lalu Mesias anak Daud. Tentu saja, ya kan? Yusuf ya pergi dari Nazaret ke Galilea di Yudea, kota Daud. Ya, kenapa? Yusuf dan Maria ya adalah keturunan Daud. Makanya Yesus, Mesias ben David. Lihat, orang banyak berjalan di depan Yesus mengikutinya dari belakang. Hosana bagi anak Daud. Anak Daud. Lalu orang Farisi berkumpul. Yesus bertanya, siapakah Mesias? Anak siapakah dia? Kata orang Farisi, anak Daud. Ya, anak Daud, saudara. Jadi ketika orang Yahudi, rabai Yahudi manapun, versi apapun mereka, ya sudah digenapi oleh Yesus. Apapun versi rabai-rabai Yahudi ini, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Kamu mau bilang Mesias ben Yosef ben Yakob, Yesus anak Yusuf, anak Yakub.
Kamu mau bilang Yesus Mesias anak Daud? Yesus anak Daud. Kamu mau bilang bahwa Yesus Mesias mewakili Israel? Yesus orang Israel. Dia mewakili Israel. Menurut Rashi kan, diwakili satu orang. Kamu berkata Mesias harus anak manusia? Yesus berkata berkali-kali Yesus anak manusia. Darah dan daging. Yang salah di mana? Yang salah adalah gereja tahun 300. Dia tidak menempatkan Yesus kembali kepada posisinya, tapi dia nambah-nambahi. Ya kan? Membuat imajiner sendiri. Tritunggal, Sabelian, Oneness, Unitarian. Makanya orang Yahudinya nggak mau jadi Kristen. Tambah bingung orang Yahudi. Sebentar. Ini kita baru bubar nih, baru pisahan nih tahun 90, Birkat Aminim. Terkutuklah orang yang menjadi pengikut Nazaren. Ya, Nasrani itu loh. Ya, Birkat Aminim di Yavneh. Terkutuklah orang yang menjadi pengikut Nazaren. Kita baru pisahan. Sekarang kamu mau ngomong bahwa Mesias ini yang katanya Tritunggal lah, inilah. Mereka tambah nggak bisa terima. Gimana sih? Alkitabnya salah nggak perjanjian barunya? Enggak. Gereja nambah-nambahin. Kalian para teolog nambah-nambahin. Makanya bingung. Kalau si Donditan ngomong sama saya, tak terangin begini satu-satu. Ya, moga-moga nih Donditan dengar bertobat ya. Mau dibilang Mesias ben Yosef ben Yakub, Yesus anak Yusuf anak Yakub. Mau dibilang Mesias anak Daud, Yesus anak Daud. Mau dibilang Mesias ini adalah darah dan daging, Yesus menjadi daging. Firman-Nya menjadi daging. Ya, selama kamu singkirkan Tritunggal Onenessmu itu. Waduh, mau apa lagi saudara? Mau Mesias yang mana lagi? Versi Yahudi yang mana lagi yang belum saya jelaskan? Itu semua dijelaskan oleh perjanjian baru. Dengan amat gamblang kalau kamu nggak nambah-nambahin dengan dogma gerejamu. Kalau kamu tambah-tambahin dengan dogma gerejamu, mampuslah. Jadi tambah bingung. Kamu tidak akan bisa jelasinnya seperti saya jelaskan. Ya, kalau kamu menambah-nambahin dengan Oneness, Tritunggal dan sebagainya, kamu tidak akan bisa menjelaskan yang saya jelaskan. Kamu akan bingung, saudara. Ya kan, itu sebabnya kemarin Budi Asali sama Isra Soru nggak bisa, karena kalau mereka jelas kayak saya, langsung dia membantah Tritunggalnya mereka. Kacau lah gitu. Karena Mesias itu harus manusia biasa. Ya kan? Nih, beberapa orang yang disebut Mesias. Nanti kita masuk ya, nih. Beberapa orang ya yang mengaku Mesias, tetapi yang biblikal ya, yang diakui oleh orang Yahudi maupun ada Alkitab yang merujuknya, bukan orang Islam tiba-tiba ngaku Mesias atau orang pagan ngaku Mesias. Jesus of Nazareth. Ya, ini menjadi perdebatan di dalam Talmud, karena disebut di dalam Talmud ya. Kalau nggak di dalam Talmud kita nggak bisa ngomong. Orang Yesus orang Nazaret. Ya, kedua, siapa itu? Di dalam Alkitab itu Yudas dari Galilea. Itu kemarin ya, Yudas dari Galilea itu yang kemarin yang tadi Pak Iman nanya itu ya, yang kemudian di dan maksudnya Yudas dari Galilea, Teudas, Simon Peraya ya, itu juga disebut Mesias ya. Itu di zamannya Yesus itu ya. Di zamannya Yesus ada beberapa orang Mesias dan orang-orang ini diakui oleh para rabi Yahudi loh. Kenapa Yesus nggak diakui? Kenapa Yesus ditolak? Karena bukan dari klannya mereka, bukan dari gerombolannya mereka. Ya, bukan dari gerombolannya mereka. Galilea banyak pengikutnya. Yudas Teudas, Simon Paraya, banyak pengikutnya juga. Oh, lihat, abad kedua. Saudara tahu Rabai Akiva itu adalah rabai yang paling terkemuka di zaman Tanaim. Ya, di zaman Rabinik. Era Rabinik Tanaik ya, Tanaim. Namanya Rabai Akiva. Rabai Akiva ini yang mentahbiskan Simon Bar Kokhba adalah Mesias, saudara. Ayo loh. Kenapa Yesus nggak diterima? Kenapa Simon Bar Kokhba itu ditahbiskan oleh Rabai Akiva menjadi Mesias dan gagal loh? Pemberontakannya Bar Kokhba itu berakhir seluruh orang Yahudi
diusir dari tanah Israel. Dan tanah Israel itu diganti namanya jadi Palestina. Gara-gara Simon Bar Kokhba ini memberontak dan gagal. Ayo loh. Siapa yang mentahbiskan Simon Bar Kokhba? Rabai Akiva yang pertama kali membuat Talmud. Ya, mereka menolak Yesus, tapi mereka menjadikan bukan mereka ya hanya Rabai Akiva saja. Dan apinya Rabai Akiva matinya dicincang, dikuliti ya, dicopotin kulitnya ya, sama Roma itu ya. Rabai Akiva ini terkenal sekali, ini orang hebat sekali ya Rabai Akiva ya. Saya pun belajar tulisan-tulisannya beliau. Ini orang hebat sekali. Jadi kalau bisa ngawur, bisa. Dia menolak Yesus, tapi dia mengadopsi Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Ditahbiskan sebagai Mesias. Karena berani angkat senjata. Yesus nggak mau angkat senjata. Wah, ajaib kan? Waduh. Terus, abad kelima ada Moses of Crete. Moses dari Pulau Kreta ya. Setelah gagal pemberontakan Bar Kokhba, lalu ya di dalam Talmud ada nubuatan di dalam Talmud Sanhedrin dan Talmud Absara itu ya, Avodasara itu dikatakan bahwa nanti Mesias akan datang tahun 400 sekitar abad kelima ya. Lalu Moses dari Kreta ini dia mengaku dirinya adalah Mesias. Ya hilang juga, akhirnya kabur. Ya, hilang. Ya, murid-muridnya kemana? Nggak ada sekarang. Siapa pengikutnya Bar Kokhba? Nggak ada. Siapa pengikutnya Moses dari Kreta? Nggak ada. Lihat, abad ke-17. Ya, ada Shabbatai Zevi. Ini ngaku-ngaku Mesias ya. Terus akhirnya dia malah jadi Islam. Kacau sekali. Dia ngaku-ngaku Mesias. Oh, ini terkenal ya. Terkenal sekali Shabbatai Zevi ini ya. Kemudian malah jadi Islam, ketakutan dia karena sama Ottoman ya, ditekan, mau dibunuh. Lalu dia buru-buru jadi Islam. Kacau sekali ini. Shabbatai Zevi ini ya. Malah murtad saudara ya. Dari Yudaisme malah jadi Islam. Siapa lagi nih? Sebentar, saya mau tunjukkan ke Anda lagi ya. Ada Mesias lagi. Namanya Beshem Tov ya. Beshem Tov. Beshem Tov itu, nah ini ya. Beshem Tov, oh bukannya Kabat ya. Beshem Tov. Beshem Tov ini adalah pendiri Hasidic Movement. Hasidic Movement itu kayak gerakan karismatik di dalam, kita kan orang Kristen punya gerakan karismatik, movement yang ada orang tumbang-tumbang kalau didoain, berbahasa roh, nubuatan, penglihatan, terus ada yang kesembuhan. Nah, Beshem Tov ini adalah gerakan karismatiknya orang Yahudi, sama ya. Mereka yang meditasi, mereka ngalami bisa terbang segala macam, bisa nyembuhin orang sakit, sama tuh ya. Beshem Tov ini ya, Beshem Tov ini ya, Menachem namanya. Sebentar ya. Beshem Tov ini juga dianggap Mesias, saudara ya. Nah ini ya, Baal Shem Tov. Ya, Beshem Tov. Baal Shem Tov atau Baal Shem Tov ini ya. Ya, Jewish Messianic. Dia juga disebut sebagai Mesias loh. Mati sekarang. Dampaknya nggak ada. Ya. Wah, ajaib ya. Nah, sekarang kita kembali ke Nachmanides tadi. Nah, Nachmanides tadi ya. Ini Nachmanides. Nah, sebentar ya. Ini kita belum sampai kemana-mana ya. Waduh, ini baru depan. Oke, sabar ya. Loh, jam berapa ini? Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang saya tunjukkan Nachmanides lagi nih.
Inilah sebabnya, ini saya tunjukkan ya. Mengapa Nahmanides tidak mengakui Yesus yang daging itu, anak manusia, adalah Mesias? Lihat ya, yang saya garis merah ini ya, bahwa among all denominations the Christians were the most warlike. Karena orang Kristen saat itu suka perang. Jadi kalau kamu orang Kristen mau bunuh-bunuhan, Anda mau bertengkar di TikTok, di YouTube, itu yang bikin orang nggak mau percaya pada Yesus lagi, saudara. Saya miso-miso ya, selangkangan bisa tak keluarin semua tuh kalau saya miso. Tapi kita banyak memenangkan orang-orang Islam. Tapi kalian yang debatnya merasa sok suci sendiri, kalian tidak memenangkan satupun orang Islam. Karena kalian saling bantai, akan saling lapor ke polisi ya sesama orang Kristen ya. Henry Tan katanya mau saksi yang memberatkannya Gilbert. Saya tidak suka Gilbert, tetapi saya lebih suka Gilbert lolos loh. Tapi Henry Tan ini malah mau masukkan Gilbert ke penjara. Kan compong ini saudara orang-orang Kristen ini, saling menyerahkan sesamanya kan. Termasuk Gilbert mau menyerahkan saya ke polisi, termasuk si Gratia Pelo mau serahkan saya polisi. Kan compong ini orang Kristen saling menyerahkan kan. Nah makanya si Nahmanides nggak mau jadi Kristen. Oh, nggak mau Kristen, suka berantem, suka bertengkar. Beda banget dengan apa yang diajarkan Yesus. Orang ini tidak melihat ajarannya Yesus di dalam Alkitab. Orang ini ngeliat kelakuanmu, saudara. Orang-orang itu ngeliat kelakuanmu, saudara, bukan ngeliat Alkitabnya. Karena mereka tidak akan baca Alkitab. Mereka hanya dengar dari Donditan, mereka hanya dengar dari si Irina Handono, mereka hanya dengar dari si Mualaf Center, mereka hanya dengar dari Zakir Naik, dari Kainama. Tapi coba lihat apa yang kita lakukan, banyak menangkan jiwa. Saya kasar sekali, saya keras sekali loh kalau ngomong loh. Karena saya melakukan, yang saya lakukan adalah cinta. Kemarin ya orang caci maki di TikTok saya bilang kamu kita jangan bertengkar lah. Si Luga mencaci maki saya, tetap saya tampung coba saudara. Enggak saya ladenin, enggak saya kerasin. Ya kan? Coba akhirnya bagus si Luga nurut sama saya sekarang. Ya kan? Nahmanides, dia tidak mau percaya kepada Yesus. Gara-gara kelakuannya orang Kristen, bukan karena ajarannya Yesus. Coba deh Anda amatin deh. Waktu saya di kelas, saya diskusi sama dosen-dosen saya. Mereka mengira Yesus itu adalah yang diajarkan oleh kalian para dogma-dogma itu. Saya bilang, bukan itu Pak. Dia ambil kutipannya Justin Martir, ya dia ambil kutipannya Athanasius, tentang Yesus yang Tritunggal ini segala. Pak, bukan itu Pak. Saya bilang itu bukan Kristen, itu adalah dogma dari gereja tertentu. Ya, tapi yang mereka tahu itu, saudara. Yang akhirnya mereka dipersekusi antisemit. Ya kan, anti Yahudi kan asalnya dari gereja, saudara. Martin Luther. Nah, itulah masalah kalian.